Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, jadi ibu lihat semuanya sudah pakai masker. Ya, coba dicek kolom bangkunya ada sampahnya enggak? Ya, sudah bersih ya. Ya, anak sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bukunya sudah dibawa? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dulu. Berdoa sama-sama. Agung Rai Kirana, Bayu. Nah, hari ini kita mau belajar apa, nak? Listrik. Yang materinya? Listrik dinamis, ya, dengan subtopiknya rangkaian terbuka dan tertutup. Ya. Nah, jadi berita sini untuk mengukur pemahaman awal anak-anak tentang materi apa yang akan kita pelajari. Simak videonya. Siapa yang masih ingat apa yang menyebabkan petir? Oke, Desi. Terjadinya petir karena pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba yang menghasilkan bunga api listrik yang disebut. Iya, jadi petir terjadi karena pelepasan muatan listrik secara tiba-tiba. Nah, kalian dengar saklar? Apa yang terjadi saat saklar ditekan? Dan menyambungkan arus listrik. Bagus ya, jadi bisa memutus, bisa menyambung. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui pengamatan video dan gambar, peserta didik dapat menganalisis rangkaian listrik terbuka dan tertutup dengan tepat. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Di kegiatan inti, ada masalah. Siapa yang mau membaca? Dari Minggu saat Komang sedang duduk bersantai di teras rumahnya, tiba-tiba ia didatangi oleh tetangganya yang bernama Pak Joko. Pak Joko ingin meminta tolong kepada Pak Komang untuk memperbaiki lampu yang ada di rumahnya. Lampu di teras rumah Pak Joko terus menyala pada saat siang hari. Pak Joko sudah berusaha untuk mematikan lampu tersebut dengan menekan saklarnya, tetapi lampu tetap menyala. Pak Joko sampai kebingungan dibuatnya karena lampu terus menyala setiap saat selama 2 hari. Berdasarkan cerita di atas, jika Anda seorang teknisi listrik, apakah yang Anda lakukan untuk membantu Pak Joko? Nah, ini simak videonya ya. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di rumah tetangga ya, di sekitaran rumah saya. Di sini saya dipanggil untuk memperbaiki lampu yang sangat mematikan. Nah, di mana lampu ini tetap menyala sekalipun saklarnya. Nah, jadi kalian sudah menonton video, kemudian sudah membaca permasalahannya. Sekarang silakan anak-anak mulai kegiatannya. Silakan anak-anak duduk berkelompok, ya, sesuai kelompok yang sudah kita bentuk pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan LKPD dan bahan ajar untuk setiap kelompok, ya. Pertama dibuat identifikasi masalahnya. Apa masalah? Masalah yang anak-anak temukan dari video dan cerita tadi. Kemudian buatlah rumusan masalahnya. Apa masalahnya?
lampu terus menyala selama 2 hari. Karena walaupun sudah lampu di off, lampu tetap menyala. Lalu persoalan masalahnya, bagaimana lampu terus menyala? Apakah saklar atau sirkuitnya rusak? Hipotesisnya terjadi masalah pada sirkuit tersebut, kemungkinan besar terjadi pada saklar. Solusinya mengganti saklar dan menyusun ulang sirkuit. Oke, bagus ya. Berarti kelompok Amri sudah bisa. Jadi masalah pokoknya ada pada saklar ya kan? Saklar ya. Jadi mengganti saklar, kemudian mengatur ulang arah airnya. Kegiatan kita adalah kemudian nyala lampu dengan baterai. Itu mengerjakan masalahnya Pak Joko yang tadi. Nah, silakan anak-anak lakukan perhitungannya. Sampai buayanya. Supaya membuat rangkaian. Kalian menghubungkan lampu dengan sumber listrik dengan menggunakan kabel. Sumber listriknya apa? Sumber listriknya apa? Baterai. Ya. Kalian berarti kalian telah membuat rangkaian. Pada rangkaian tersebut arus listriknya akan mengalir, lampunya menyala. Ya. Bagaimana arus listriknya? Berapa besar arus listriknya? Berapa besar arus listriknya itu? Nah, silakan anak-anak jawab soal yang ada pada LKPD. Ya, ya, itu catat siapa yang aktif, siapa yang kurang aktif, bagaimana sikapnya, itu semuanya didapat penilaian. Ya, penilaian sikap. Tanya anak-anak untuk presentasi. Salah dari peristiwa pemakaman Pak Joko adalah yang pertama, lampu di teras rumah Pak Joko terus menyala pada saat siang hari. Lampu tersebut tidak bisa dimatikan dengan menekan saklarnya ke posisi off. Hal ini membuat Pak Joko kebingungan. Pak Joko mendatangi Pak Komang meminta bantuan untuk mengecek masalah pada lampunya. Rumusan masalahnya, lampu yang menyala setiap saat tidak bisa dimatikan dengan menekan saklar ke posisi off. Hipotesis, hal tersebut disebabkan adanya kerusakan pada saklarnya dan adanya aliran arus listrik pada kabel. Solusinya, cara mengatasinya dengan melakukan pergantian saklar dan mengatur ulang rangkaiannya. Berikut diagram yang dapat menyalakan lampu dan diagram yang tidak dapat menyalakan lampu. Rangkaian listrik yang bagaimanakah yang dapat menyalakan lampu? Disebut rangkaian listrik apakah itu? Rangkaian listrik yang seluruh komponennya tersambung disebut rangkaian listrik tertutup. Nomor 5, rangkaian listrik yang bagaimanakah yang tidak dapat menyalakan lampu? Disebut rangkaian listrik apakah itu? Jawabannya, rangkaian listrik yang seluruh komponennya tidak tersambung atau terputus disebut dengan rangkaian listrik terbuka. Nomor 6, jelaskan perbedaan dari kedua rangkaian tersebut. Jawabannya, rangkaian listrik tertutup adalah rangkaian dengan seluruh komponennya, kabel, lampu, saklar, baterai, terhubung atau tersambung, sesuai dengan aturan rangkaian listrik. Sedangkan rangkaian listrik terbuka adalah rangkaian listrik yang komponennya, kabel, lampu, saklar, atau baterai tidak saling terhubung dalam kondisi terputus atau rancangan tidak. Tabel yang pertama, jenis rangkaiannya adalah jenis rangkaian tertutup karena setiap ujung kabel terhubung dengan baterai, lampu, dan saklar. Gambar yang keempat, jenis rangkaiannya akan terbuka. Salah satu ujung kabel sebelah kiri tidak terhubung dengan baterai, sehingga lampu tidak menyala dan tidak mengalirnya arus listrik. Yang pertama, ada suatu rangkaian mengalir kekuatan sebesar 180 volt dengan waktu yang dibutuhkan selama 1 menit. Berapakah besar kuat arus pada rangkaian ini sama dengan I per T. Jadi 180 dibagi 60 sama dengan 3A. Kesimpulannya,
Benda listrik akan menyala apabila adanya aliran arus listrik yang bersumber dari baterai. Rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik disebut rangkaian listrik tertutup. Sedangkan rangkaian yang tidak dapat mengalirkan arus listrik dengan benar atau rancangan tidak tepat disebut rangkaian terbuka. Oke, itu presentasi dari kelompoknya Winda. Coba ditunjukkan hasil kerjanya. Ya, berarti kelompok Winda sudah bisa membuat rangkaian. Ada kelompok lain yang ingin menanggapi? Oke, silakan dari kelompoknya Desi ya. Menurut kelompok saya, rangkaian listrik itu adalah rangkaian yang dapat mengalirkan arus listrik sehingga lampu dapat menyala. Sedangkan yang rangkaian listrik terbuka adalah bentuk rangkaian yang arus listriknya tidak dapat mengalir dalam rangkaian. Iya, terima kasih ya. Tanggapan dari ya, nanti dipertahankan. Wah, terima kasih dan saya akhiri dengan para peserta. Om Swastiastu. Kelompok kali ini itu kelompoknya Winda. Oke, karena tadi sudah presentasi, sudah ada yang menanggapi, sekarang kita simpulkan bersama. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini adalah kita dapat mempelajari dan juga dapat memahami tentang adanya arus listrik pada lampu dan juga dapat mengetahui jenis rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka pada listrik dinamis. Ada berapa jenis rangkaian? Ada berapa jenis rangkaian? Rangkaian apa saja? Terbuka dan tertutup. Kalau rangkaian terbuka bagaimana? Iya, jadi komponennya tidak terhubung. Ya, jadi tidak bisa menyalakan lampu. Ada arusnya nggak yang mengalir? Tidak ada arus yang mengalir. Kalau rangkaian tertutup, berarti komponennya terhubung atau tersambung. Berarti ada apa yang mengalir? Arus listrik yang mengalir. Sehingga apa yang terjadi? Lampunya menyala. Bagus. Arus listrik ini berasal dari aliran elektron yang sudah kita pelajari minggu lalu, ya. Kemudian mengalir secara terus-menerus dari kutub negatif ke positif, dari yang potensialnya tinggi ke yang rendah. Itu aliran arus listrik. Silakan dikerjakan proses ya. Nah, ada yang diskusi, kerja sendiri. Jadi anak-anak sudah mengerjakan proses, ya. Nah, sekarang kita akan melakukan refleksi. Apa yang anak-anak rasakan setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini? Apa yang menyebabkan perasaan tersebut? Karena sudah mengetahui Karena sudah memahami materi. Jadi aku akan bagikan gambar refleksi ya. Jadi setiap siswa nanti mengisi soal tes literasi sains ya. Jadi ini untuk mengukur tingkat literasi anak-anak. Setelah mengikuti pembelajaran, bagaimana tingkat literasi di kelas ini ya. Jadi isi identitasnya nanti ya. Nah, untuk pertemuan berikutnya